Kopi bukan sekadar minuman biasa untuk memulai hari sebelum beraktivitas, minum kopi sudah menjadi gaya hidup. Karena itu, adalah menarik untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kopi ini. Pada tayangan ini mari kita simak bagaimana pendapat Mr. Robert Kurniawan, seorang pengusaha asal Padang, Sumatera Barat terkait kopi. Mr. Robert bukan hanya seorang penggemar kopi, melainkan juga karena kedekatannya dengan dunia kopi, baik dari segi bisnis maupun aspek lainnya. Mari kita simak sambil menyeruput kopi lengkap dengan cempedak goreng ala Jasinga atau kue Nagasari. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sehat semua. selalu ya. Amin, Pak. Wah, ini kelihatan wajah Bapak ini cerah banget nih. Bajunya ada nuansa merah putihnya nih. Bapak Indonesia banget nih kayaknya nih. Kita belajar Pak jadi orang Indonesia yang sedikit loyal lah. Pagi-pagi. Nah ini baru datang dari Vietnam ini Pak. Ini Pak, ada kopi Vietnam, ada Nih, bawa kopi Vietnam ini nggak? ketua kita nih. Wah ini. nih, Nah ada ini ini kopi Vietnam. kita American Real Legend. Wih, Oh, ini jagoannya mantap. nih. Memang kopi Vietnam tuh rasanya gimana sih? Mantap deh pokoknya. Mantap ya. Nah, Ini bapia khas sana. bakpia. Vietnam. Jadi kombinasi kopi dengan bakpia ini mantap nih ya. Pas, ya. Wah. Pak, Yes. Bapak kan penggemar kopi juga, Pak. Yes. Belajar untuk bisa mau menikmatin kopi kita, Pak. Wah. Dari semua jenis kopi yang Bapak pernah minum, dominan robusta apa arabica, Pak? Saya lebih senang ke Arabica sebenarnya. Kenapa begitu? Ya karena rasa sensasinya itu variannya banyak, Pak. Itu lebih nikmat aja. Iya. Kita belajarnya begitu. Tapi kalau Bapak bilang saya minum kopinya apa, saya lebih senang kopi di blend. Kenapa? Untuk mengimbangin lambung saya, Pak. Oh, gitu. Gitu, Pak. Kombinasi apa ini blendnya? Antara Arabica dengan Robusta. Robusta cukup keras, Arabica juga banyak sensasinya. Jadi ketemu soft rasanya, Pak. Ngimbangin aja. Untuk saya ya kan kopi itu Terus selera. kombinasinya berapa persen? Berapa persen? Saya lebih banyak ke Arabicanya, Pak. 70%, 30% Robusta. Oh, begitu. Ya itu mungkin sudah saya lihat perhatikan di mana-mana sedikit umum ya, Pak. Rasa 30-70 itu pendekatannya. Kalau menurut Bapak itu enak banget. Untuk saya kan kadang-kadang kita ajak berpikir sama karena selera, Pak ya. Memang beda-beda, tapi pada umumnya sudah ketemu ya kalau saya lihat di pasar peminum kopi itu 70-80% lah, Pak. Gitu. Kombinasinya mirip-mirip begitu Nah, nih. penyajiannya gimana? Ya saya kalau itu saya model anak muda, Pak. Latte, piccolo gitu-gitu. Oh, gitu. Kalau kopi tubruk? Nah itu saya sukanya V60 sekalian, gaya tubruk saya, bukan tubruk model zaman dulu, Pak. Karena saya kental itu juga nggak gitu suka. Oh, kalau kopi tubruk cenderung kental ya. Kental. Katanya kalau yang kopi kental itu lebih mantap katanya. Memang betul dan dapat pure rasa otentiknya, Pak ya. Seperti itu. Ya kalau kita kan belajar minum kopi, mau mengetahui masing-masing seduhan kopi seperti apa, Pak. Nah, untuk kita minum ya sesuaikan dengan kondisi tadi, Pak. Saya minumnya kondisinya misalnya V60 tadi ya. Setiap siang jadi ketagihan sekarang, Pak. Seduh sendiri, diatur timingnya, caranya gitu. Saya grinding sedikit ya, setengah-setengah kasar. Oh, gitu. jadi Bapak mengkoleksi kopi itu yang bukan bubuk ya, tapi masih dalam bentuk biji ya? Iya, biji kita roasting, terus kita simpan, nggak terlalu banyak karena kan supaya menjaga apa aromanya itu, Pak, rasanya juga. Nah, kita minumnya berkala, paling 2-3 minggu habis gitu. Nah, roasting itu kan ada macam-macam itu Pak, ada medium to dark, ada malah dark sekalian. Kalau Bapak senangnya yang mana nih? Ya kalau untuk formula kopi yang saya cerita ya medium aja saya. Oh, jadi Yang nggak terlalu medium tuh kosong umum gitu juga, ya? ya. Oh. Kalau gosong ada yang Bapak bilang untuk minum tubruk tuh orang selalu agak mungkin suka gosong dikit ya, Pak ya. Oh. Rasa itunya bodinya istilahnya krok gitu ya. Rasanya mantap. Gitu ya. Makan tadi Bapak bilang pakai ini nih, Pak nih. Nah, kalau
Kalau kita makan, saya suka pakai spekules istilahnya orang Belanda itu Pak. Apa itu? Spekules itu zaman dulu kan ada rasa kopi-kopi coklat itu Pak, kue itu Pak. Oh, jadi Bapak minum kopi ada temennya gitu ya? Selalu. Biasanya kan orang ngopi itu ada singkong goreng, pisang goreng. Kalau Bapak apa? Ya itu yang main Belanda itu orang bilang spekules apa nama sekarang? Kue Pak? itu ya? Kue. Biskuit ya? Biskuit. Oh, biskuit ya. Tapi kalau hari-hari biasa, saya goreng pisang Pak. Oh, iya iya. Nah, iya. goreng pisang tuh saya slice tipis, Uh-uh. kayak garing kayak keripik Pak ya. Iya. Nah, saya goreng Pak, pakai tepungnya juga tipis. Baik, Jadi ada baik, baik. kerak-keraknya itu Pak. Mantap itu rasanya ya. Enak banget. Nah, terus ke ini, saya pernah baca artikel, Pak. Kopi itu kan berasal dari Ethiopia, ya kan Iya. gitu ya. Kemudian menyebar ke Jazirah Arab, ke Iya. Turki, Iya. akhirnya ke Eropa dan akhirnya tumbuh juga di Indonesia, Iya. ditanam di Indonesia. Iya. Oleh kalau nggak salah pihak Belanda lah yang Belanda, menanam ya betul, kan, ya. menyebar di hampir daerah di Indonesia kan. Ya. Ada yang juga artikel menyebutkan bahwa kopi itu adalah elixir of God gitu ya. Ya. Cairan yang diciptakan oleh Tuhan Ya. untuk manusia kan Ya. gitu. Seperti halnya wine Ya. atau jenis minuman yang lain ya, Pak ya. Apakah kopi itu ada manfaatnya nggak untuk tubuh manusia atau kesehatan lah gitu? Ya kalau kita baca referensi para ahli Pak ya, dan kita lihat sendiri kandungan kopi itu memang banyak manfaatnya Pak. Nah, masalahnya Pak, kita kan harus paham apa yang terkandung dalam kopi dan dalam kondisi bagaimana kita harus meminum kopi dan cara proses penyeduhan kopi. Sehingga kandungan dalam kopi itu sendiri Pak benar-benar bisa membantu kondisi kesehatan kita. Atau orang bilang kalau minum kopi misalnya sakit jantung berdebar-debar, kenyataan bisa membantu. Begitu juga sakit mah Pak. Saya kan sakit mah tadi saya katakan. Padahal saat saya bicara sama teman-teman ahli kopi saya minum kopi gini, salah Pak Robert. Nggak mungkin bisa. Dan saya coba Pak, kira-kira mungkin 1 bulan yang lampau ahlinya. Saya seduhkan nih kopi deh kiranya. Yang you tadi tanda kutip bisa mempengaruhi punya reaksi lambung. Dan saya minum Pak, benar. Terus Nggak ada perubahan reaksi dalam perut saya, tetap aman maksudnya? aman. Karena 2 bulan sebelum itu saya diskusi sama dia, saya minum tes kopi juga satu kafe. Iya. Jago nih Pak, saya minum aja tanpa menurut ketentuan kondisi saya. Dan realitanya begitu Pak. Tapi pertanyaan Bapak itu sangat menarik dan bagi saya pengagum kopi dan kebetulan ada di dunia kopi ya. Ini harus saya beritahu kepada masyarakat yang tahu minum kopi, yang belum pernah minum kopi Pak, bahwa minum kopi itu manfaatnya banyak. Jangan khawatir juga kalau kita dengan kondisi penyakit tertentu, salah penanganan kopi akan bisa membantu penyakit kita Pak. Yang misalnya jantung, liver, gula darah, lambung tadi Pak. Yang Itu penting cara penyajiannya cara gitu. penyajian, jenis kopinya juga Pak ya. Oh, Terus itu penting. Terus waktu minum kopinya Pak penting juga. Oh. Setelah makan misalnya Pak. Terus 1 hari cukup, mungkin kondisi kita 1 kali saja dengan takaran yang tertentu. nah, Kan ada teori juga mengatakan maksimum 3 kali lah kita minum kopi atau 2 kali idealnya kan. iya. Nah, orang kalau namanya pecandu Pak minum kopi 5-6 gelas dia hajar terus Pak. Masalah nggak? Saya lihat nggak masalah. Kenapa? Memang kondisinya sudah terbiasa Pak. Untuk orang tertentu. Itu ya? orang tertentu. Oke. Contohnya om saya di Padang Pak, minum kopi itu kental Bapak bilang. Nah, artinya kopi itu kalau diminum secara benar dengan waktu yang tepat, dengan kondisi orang yang sesuaikan dengan cara meracik kopinya Pak, seperti pertanyaan Bapak, itu akan membantu stamina badan kita Pak. Oh, Nah, karena kandungan kopi itu ada kafein tadi itu Pak, kan merangsang juga metabolisme kita, memperlancar peredaran darah, membuat kita brain kita fresh Pak, itu Seperti berpikirnya itu. sehat. Orang bilang minum kopi itu jadi nggak ngantuk itu emang setengah iya setengah enggak, tapi itu ya, efektif orang berbeda ya. ya Ah. karena dipacu dirangsang ya seger kan kita Pak. Mm-mm. Tapi kalau sering-sering dirangsang kan jadi masalah juga, istilahnya di doping Pak. Jangan sampai kita minum di doping Pak. Jangan lebihan juga. Jangan gitu. berlebihan. Jadi pertanyaan Bapak ini hari ini bagi saya menarik. Saya pikir orang
ada di bagian pelaku kopi, Pak. Bagi saya luar biasa. Pagi ini saya ada mimpi apa ketemu Pak. Ya, Kan mimpi sengaja. digigit ular kali dapat. Sengaja. Jarang-jarang kita kumpul gini, hari ini saya datang, aku feeling Bapak datang Oke. dan bertanya tentang kopi. Meskipun kopi sangat nikmat dan bisa menambah semangat dan membantu kreativitas dan produktivitas kita, bahkan ada manfaatnya untuk kesehatan, namun kita pun harus bijak. Sebagaimana halnya makanan dan minuman lainnya, maka, minum kopi pun harus bijak dengan takaran yang tepat, tidak berlebihan, sehingga sampai kapanpun, kopi akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Menurut orang bijaksana, apapun yang berlebihan adalah tidak baik untuk dipikirkan, dibicarakan, apalagi kalau dilakukan. Sampai jumpa pada perbincangan tentang kopi dan topik lainnya pada tayangan berikutnya.